4 pendaki muda, Raka, Lina, Bima, dan Wulan, nekat mendaki sebuah gunung yang terkenal angker karena jalur lamanya sudah lama ditutup. Konon, jalur lama itu ditutup bukan karena longsor, melainkan karena sering memakan korban. Teriakan minta tolong dari pendaki yang hilang kerap terdengar, memanggil orang-orang untuk masuk lebih dalam ke hutan. Meski sudah diperingatkan warga sekitar, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Mereka tergoda mencari sunrise yang katanya paling indah di jalur terlarang itu. Namun, suara panggilan itu ternyata bukan minta tolong, melainkan jebakan yang menuntut tumbal baru. Satu persatu mereka terpisah, disesatkan, dan dipaksa memilih, keluar sendirian atau tetap tinggal bersama suara-suara gaib selamanya. Namanya Gunung Rajapati. Konon katanya, di puncak gunung ini, matahari pertama muncul paling indah. Jalurnya tidak terlalu tinggi, tapi hutan rapat dan kabut tebal sering turun tanpa aba-aba. Yang bikin ngeri, ada jalur lama yang sekarang sudah ditutup dengan pagar kawat berduri. Penduduk sekitar bilang, siapapun yang masuk ke jalur itu jarang kembali dengan utuh. Kalaupun pulang, jiwanya sudah bukan lagi milik sendiri. Raka menepuk bahu Bima sambil tertawa kecil. Santailah, Bei. Masa gitu aja takut? Sunrise di jalur lama itu paling keren. Kalau cuma lewat jalur baru MAH mainstream. Bima menoleh ke Lina, pacarnya, yang sejak tadi tampak gelisah. Lina menggenggam botol minum erat-erat, matanya tak lepas dari papan kayu reot di basecamp bertuliskan, "Awas jalur lama ditutup, berbahaya." Di sampingnya, Wulan terlihat sibuk mengecek peta jalur pendakian resmi di HP-nya. Tapi sinyalnya hilang muncul tak jelas. Serius, Rak, masuk jalur lama itu pamali, gumam Lina pelan. Tadi aja Pak RT di warung udah bilang, jangan pernah jawab suara aneh. Kalau ada teriakan minta tolong, pura-pura nggak dengar. Raka cuma cengar-cengir. Ah, itu mitos orang kampung. Logika dikit lah, mana mungkin suara orang bisa manggil-manggil di hutan segede ini? Paling juga pendaki nyasar. Tiba-tiba, Pak Ujang, penjaga basecamp yang sudah tua dan sering dipanggil Embah, muncul dari balik pintu. Rambutnya sudah putih semua, wajahnya penuh keriput, tapi sorot matanya tajam. Ia berdiri di depan mereka dengan suara serak. Nah, kalau kalian mau naik, naiklah jalur resmi. Jangan macam-macam. Jalur lama itu sudah minta korban. Kalian mau jadi tumbal selanjutnya. Sunyi seketika. Angin sore bertiup lewat sela-sela kayu dinding basecamp. Bima menelan ludah, mendadak ragu. Tapi Raka cepat-cepat menepuk bahunya lagi. Santai, Embah. Kita anak muda, fisik kuat. Kita nggak nyasar kok. Embah Ujang memandang satu-satu wajah mereka, berhenti agak lama di mata Wulan yang sejak tadi diam. Ingat kata Embah, dengar suara aneh, jangan jawab. Kalau ada yang minta tolong, jangan cari. Mereka bukan manusia lagi. Wulan merinding. Ia menarik jaketnya rapat-rapat, berusaha mengusir hawa dingin yang tiba-tiba datang. Di luar, senja mulai turun, menelan warna jingga di langit gunung. Setelah pamit seadanya, mereka mengecek logistik, tenda, matras, headlamp, baterai cadangan. Jalur resmi jelas ditandai dengan plang kayu besar, sedangkan jalur lama sudah dipenuhi semak belukar yang konon kalau malam berubah seperti pintu gerbang lain. Pintu kemana? Tidak ada yang mau menjawab dengan pasti. Malam itu, mereka memulai pendakian dengan percaya diri. Lampu senter menembus rimbun pepohonan, menyingkap kabut tipis di sela batang pinus. Suara serangga malam jadi pengiring. Di setiap langkah, suara Embah Ujang masih terngiang di telinga Wulan. Mereka bukan manusia lagi. Dan tanpa mereka sadari, jalur yang mereka injak bukan jalur resmi sepenuhnya. Di balik semak yang bergoyang pelan, sepasang mata menatap, menunggu, memanggil pelan dari kegelapan, "Tolong!" Angin gunung malam itu terasa semakin dingin, menusuk masuk ke sela-sela jaket tebal mereka.
Tenda kecil berwarna hijau lumut berdiri di pos 3, tak jauh dari sumber air yang konon keramat. Raka, Lina, Bima, dan Wulan duduk melingkar di depan kompor portabel, merebus air untuk kopi sachet seadanya. Kabut turun pelan-pelan, menutup pandangan ke jalur setapak di sekitar pos. "Rak, beneran deh, jalur lama dekat sini, kan?" tanya Bima setengah berbisik, seolah takut terdengar orang lain. Suaranya serak. Uap kopi mengepul di bibir cangkir kalengnya. Raka hanya terkekeh pelan. "Iya, katanya sih tinggal nyebrang semak di samping pos ini. Jalur aslinya udah ditutup sama kawat berduri, tapi orang bilang kalau jalur itu membuka sendiri kalau udah ada yang dipanggil." Wulan menoleh cepat. "Dipanggil? Maksudnya siapa yang manggil?" "Ya, katanya arwah pendaki hilang di jalur lama." "Gimana sih, Wan?" "Ceritanya udah sering viral di forum pendaki," sahut Raka, suaranya sok santai. "Tapi nggak usah mikir yang aneh-aneh. Kita di jalur resmi kok." Lina menatap Raka tajam. "Ya kalau emang mau aman, besok jangan nyoba-nyoba nyasar ke sana, Rak." Raka hanya angkat bahu. "Ya lihat besoklah." Percakapan terpotong suara ranting patah di balik semak. Semua serempak menoleh. Hening. Cuma suara angin berdesir dan daun kering bergeser. "Rusa kali ya?" Bima mencoba menenangkan diri sendiri. Tapi detak jantungnya tak berbohong. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Lalu terdengar suara itu. Samar, jauh, seperti datang dari balik pepohonan lebat. Suara perempuan, parau, menahan tangis. "Tolong, tolong!" Wulan sontak menutup mulutnya. Matanya membesar. "Kalian dengar?" Bima merapat ke Lina, pelipisnya berkeringat dingin. "Itu suara cewek, kan?" Raka berdiri, menajamkan telinga. "Pendaki lain kali. Nyasar, mungkin. Tolong aku. Sakit." Suara itu terdengar lagi, lebih jelas, lebih dekat, seolah hanya berjarak belasan meter dari tenda mereka. Suaranya tersendat, seperti orang kehabisan nafas. Wulan mulai panik. "Rak, jangan dijawab," kata Mbah Ujang. "Jangan pernah jawab." Raka mengabaikan. Ia malah melangkah ke arah suara, menyalakan headlamp. "Kalau bener pendaki nyasar gimana? Masa mau kita biarin mati?" Lina menggenggam tangan Wulan erat-erat. Matanya berkaca-kaca, antara takut dan ragu. "Rak, tolong jangan. Nggak bener rasanya. Rak." Raka terus melangkah, menembus kabut yang makin tebal. Suara ranting diinjak jadi sahut-sahutan dengan suara "tolong" yang kini terdengar semakin aneh. Kadang dekat, kadang jauh lagi, seperti main petak umpet. "Tolong aku di sini, di jalur lama." Kaki Raka terhenti. Di ujung cahaya senter, ia melihat bayangan putih berdiri kaku di balik pohon besar. Rambutnya panjang, baju pendakinya compang-camping, bahunya berguncang, menangis. "Hei, kamu pendaki ya? Sini. Jangan diam di situ." Raka berteriak, mencoba mendekat. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Kabut menggulung. Sosok putih itu lenyap dalam sekejap. Hanya suara tawa kecil terdengar. Bukan suara orang minta tolong, tapi seperti mengejek. Raka melangkah mundur. Lampu senternya berkedip. Di kejauhan, terdengar suara Bima memanggil. "Rak, balik. Jangan dipanggil." Raka menoleh. Dadanya berdegup tak karuan. Suara tawa itu masih bergema, bercampur suara "tolong" yang kini terdengar dari arah berlawanan. Ia sadar, mungkin Mbah Ujang tak hanya menakut-nakuti. Dan malam itu, di pos 3 yang sunyi, suara panggilan pertama sudah berhasil mengganggu pintu logika mereka. Di balik gelap hutan, jalur lama seolah membuka diri.
siap menelan siapa saja yang berani menjawab panggilan. Matahari pagi hanya menembus tipis di sela-sela hutan pinus. Kabut sisa semalam masih menggantung di ranting pohon. Wulan bangun paling dulu, matanya sayu, wajahnya pucat. Ia semalaman terjaga, mendengar suara-suara aneh berbisik di dekat tendanya. Lina baru terbangun ketika Wulan menepuk pundaknya. "Lin, Raka sama Bima mana?" bisik Wulan dengan suara gemetar. Lina menoleh, napasnya berat. Tenda Raka memang sudah kosong. Di luar, sisa abu kopi gosong di kaleng masih mengepul. Pertanda ada yang bangun duluan. "Pasti Raka nyari jalur lama," gumam Lina. "Aku udah bilang semalam, dia pasti nekat." Wulan merapatkan jaketnya, memeluk tubuhnya sendiri. Suhu di pos 3 memang sering turun mendadak. Tiba-tiba, langkah kaki cepat terdengar. Bima muncul dari balik semak, napasnya ngos-ngosan. "Lin, Wan, kalian harus lihat ini." Bima memanggil setengah berteriak. Mukanya pucat, ada bekas lumpur di celana kargonya. Raka nemu jalur bercabang. Jalur lama itu kebuka. Wulan mundur satu langkah. "Maksudnya kebuka? Jalur itu kan ditutup kawat berduri." Bima menatap mereka bergantian. "Iya, tapi kawatnya kebuka, kayak ada yang potong. Semak-semaknya juga kayak habis dibersihin orang." Lina langsung menahan tangan Bima. "Kamu jangan main-main, Bei. Jangan goda kita ke sana." Bima hanya menggeleng, suaranya bergetar. "Aku juga nggak mau, Lin. Tapi Raka maksa kita lewat sana. Katanya lebih cepat nyampe Sunrisepon. Dia bilang kalau nggak lewat sekarang, rugi udah nanjak jauh-jauh." Wulan memejamkan mata, menahan rasa mual yang mendadak naik. Sejak malam, telinganya masih terasa panas. Bisikan, "Tolong," seolah menempel di gendang telinga. Dan sekarang jalur yang konon tertutup itu tiba-tiba terbuka? Terlalu aneh. Mereka bertiga jalan perlahan ke arah Raka. Di tepi jalur resmi, tampak celah besar di balik semak rapat. Benar saja, kawat berduri bekas penutup jalur lama tergulung di samping pohon pinus. Ada bekas potongan baru, masih tajam. Raka berdiri di sana, menatap jalur setapak yang menurun ke lembah berkabut. Ekspresinya seperti anak kecil menemukan jalan rahasia. "Lihat, kan? Nggak serem kan? Ini jalur lama, Wan, Lin. Jalannya masih kelihatan jelas kok." Wulan menarik nafas dalam. "Ra, ini nggak benar. Kamu nggak inget kata Mbah Ujang? Jalur ini nutup sendiri kalau nggak ada yang mau masuk. Terus sekarang kebuka, pas kita di sini." Raka terkekeh, menepuk bahu Wulan. "Ah, itu cuma cerita biar orang-orang takut. Ini jalur tua, bukan pintu neraka. Lagian udah jarang dilewati orang. Pemandangannya pasti masih alami. Sunrisepantnya deket banget dari sini. Percaya deh sama gue." Lina menatap Bima, berharap ada yang memihaknya. Tapi Bima hanya berdiri kikuk, di satu sisi takut sama mitos, di sisi lain tak mau bertengkar dengan Raka. Akhirnya Bima bersuara, pelan, "Kita bisa coba sebentar. Kalau ngerasa nggak enak, kita putar balik." Wulan memeluk tasnya erat-erat. Di kepalanya terngiang suara lirih semalam, "Tolong, di jalur lama." Entah kenapa kakinya terasa lemas. Raka melangkah duluan. Daun-daun basah menempel di celana panjangnya. Senter di kepalanya masih menggantung meski hari sudah cukup terang. Jalur itu seolah menelan langkahnya, perlahan menutup pandangan Lina, Bima, dan Wulan. Angin bertiup. Daun pinus jatuh satu persatu ke tanah basah. Hening. Tanpa sadar, ketiganya menatap ke dalam jalur gelap itu. Jalan setapak yang sudah puluhan tahun ditinggalkan, tapi sekarang seperti memanggil. Jalur yang katanya hanya akan terbuka kalau sudah ada yang dipilih. Dan di balik kabut,
Samar terdengar suara napas berat, seolah hutan ikut berbisik, "Masuklah, lebih dalam." Langkah kaki mereka berempat terasa semakin berat. Jalur lama itu seperti perut hutan yang tak pernah kering meski matahari pagi sudah menanjak. Pohon-pohon besar menjulang, rantingnya berjalin rapat menutup langit. Cahaya mentari merambat masuk hanya lewat celah kecil, jatuh seperti sorot lampu di panggung, menyoroti kabut yang bergulung di atas tanah. Suara burung dan serangga di jalur resmi tak terdengar lagi. Yang ada hanya bunyi dedaunan yang diinjak, ranting patah di bawah sepatu trekking, dan napas mereka yang mulai ngos-ngosan. Raka masih memimpin di depan, berjalan cepat dengan senter headlamp tetap menyala, meski hari sudah cukup terang. Entah kenapa, semakin jauh ke dalam, cahaya di jalur lama terasa semakin redup, seolah matahari malas menembus lebatnya ranting. "Aneh, GPS HP gua mati total," gumam Bima sambil meremas ponselnya. "Sinyal sama sekali nggak kedetek." Lina mencoba menyalakan HP-nya. Layar hanya menampilkan ikon baterai merah padahal tadi pagi penuh. "Punyaku juga, mati semua." "Raka, kita balik aja. Ini jalur nggak benar." Raka hanya menoleh sepintas, senyumnya tipis. "Udah setengah jalan, Lin. Kalian mau putar balik? Buang waktu. Sunrisepan tinggal dikit lagi kok." Wulan terdiam di belakang. Kakinya terasa dingin. Ia melirik ke kanan kiri. Semak belukar bergerak pelan, seperti ada yang bersembunyi. Suara langkah di belakangnya kadang muncul, padahal ia orang terakhir. Keringat dingin menetes di pelipisnya meski hawa di hutan sedingin es. Tiba-tiba, di persimpangan jalur sempit, Raka berhenti. Di depannya, jalur bercabang ke kanan dan kiri. Tidak ada tanda, tidak ada plang penunjuk arah. Semua hanya ditandai pohon tua dan batu lumut yang sama saja bentuknya. "Rak, ini jalurnya mana?" Bima mulai panik. "Lu kan bilang pernah baca forum, katanya jalur lama ada penanda." Raka menunduk, menatap batu di kakinya. Ada jejak tapak sepatu yang samar, basah. Ia menunjuk ke kiri. "Lihat tuh, kayaknya ada jejak. Kita ikutin ini aja." Wulan menggenggam lengan Lina erat-erat. "Rak, kalau salah jalur gimana? Ini hutan, Rak, jalannya mirip semua." Raka menoleh, suaranya sedikit terdengar ragu tapi masih mencoba keras kepala. "Dulu jalur lama ini tembus ke pos bayangan. Kita nyampe di sana, terus nanjak dikit, puncak kelihatan. Percaya sama gue." "Ya." Belum sempat Lina membalas, samar-samar terdengar lagi suara itu, teriakan. Lirih, jauh, tapi jelas. Suara perempuan. Tangis. "Tolong, di sini." Wulan menutup telinganya spontan. Matanya berkaca-kaca. Kenapa suaranya sama kayak semalam? Raka melangkah maju, menajamkan telinga. "Itu kan bener ada orang, Wan. Nggak mungkin suara hantu nangis-nangis. Pasti pendaki nyasar." Bima memeluk tas carrier di punggungnya. Napasnya pendek, jantungnya seperti digenggam erat. "Gimana kalau kita salah jalur, Rak?" Suaranya malah makin ke dalam. Kabut makin tebal, menutup jarak pandang tak lebih dari 5 meter. Cahaya matahari hilang sepenuhnya di antara pohon-pohon rapat. Di samping batu lumut, tampak kain putih tergantung di dahan pohon, berkibar pelan. Seperti penanda? Atau hanya jebakan? Lina menggigit bibir, suaranya parau. "Raka, balik. Tolong dengar kita. Kita udah cukup jauh." Raka tak menjawab. Ia hanya menatap jalur bercabang ke kiri yang makin gelap, lalu berbalik sebentar ke kanan. Di jalur kanan, samar terlihat jejak kaki basah, tapi mengarah ke jalur kiri pun ada tanda kain putih. Seolah-olah hutan sedang memberi mereka petunjuk, tapi petunjuk yang saling bertolak belakang. Dan di telinga Wulan, bisikan itu makin dekat,
seolah merayu, "Ikut aku, jalur ini aman." Seketika angin dingin berhembus, menampar wajah mereka. Di kejauhan, suara tawa kecil seperti anak-anak menggema. Hutan menutup mulutnya rapat-rapat, membuat napas keempat pendaki itu makin berat. Dan untuk pertama kalinya, Raka menatap jalur itu tanpa kata. Jalur yang seharusnya membawanya ke Sunrise impian, kini berubah jadi labirin kabut yang menuntun mereka, entah kemana. Kabut makin tebal. Hembus angin dingin dari lembah menelusup ke tulang, seolah hutan menutup semua jalan pulang. Suara burung, suara serangga, semua lenyap. Yang terdengar hanya detak jantung keempat pendaki yang mulai tak teratur. Mereka berdiri di persimpangan jalur tua. Di kiri, jejak kaki basah tampak samar. Di kanan, kain putih kusut tergantung di dahan pohon, berkibar pelan seolah melambai memanggil. Raka menelan ludah. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar terlihat ragu. "Kita coba ke kiri dulu, ikuti jejak kaki ini." Lina menarik napas pendek. "Rak, balik aja. Jalur resmi tinggal putar balik ke atas." Tapi Wulan justru menatap lurus ke kain putih itu. Hidungnya kembang kempis, matanya berkaca-kaca. Di telinganya, suara lirih itu terdengar jelas, lebih jelas dari sebelumnya. "Wulan, Wan, tolong aku." Suara itu, suara perempuan. Mirip dirinya sendiri, tapi juga tidak. Seperti mendengar rekaman yang diputar di bawah air. Pelan, tercekik, tapi memanggil begitu nyata. Wulan maju 2 langkah, menyalip Lina dan Bima. Kakinya seolah bergerak sendiri. "Wan, jangan ke situ." Lina menarik lengan jaketnya, tapi Wulan menepis. "Kamu mau kemana?" Wulan berbisik pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Dia manggil aku. Dia butuh aku." Bima mendekat, berusaha meraih bahu Wulan. "Wan, jangan aneh-aneh. Kita balik. Ayo." Tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Dekat sekali. "Wulan, sini. Cepat." Wulan menoleh cepat. Di sela kabut, di jalur kanan, sosok putih berdiri. Punggungnya membungkuk, rambut panjangnya basah menempel di wajah. Tangannya melambai pelan, jari-jarinya kurus, kotor oleh tanah. Ia berdiri persis di samping kain putih, seperti penanda hidup. Seolah tersihir, Wulan tersenyum. "Lihat, dia butuh bantuan." "Wan." Lina menjerit, tapi Wulan sudah lari. Langkahnya cepat menembus semak basah, merobek daun pakis, meninggalkan jejak lumpur. Raka dan Bima refleks mengejar. "Wulan, berhenti, itu bukan orang." Raka berteriak di belakang, tapi suara mereka tenggelam oleh desir angin dan gemerisik daun. Wulan berlari tanpa menoleh. Napasnya terengah, tapi matanya tak berkedip menatap sosok putih di depannya. Jarak mereka seperti tak pernah dekat. Sosok itu mundur perlahan, menuntunnya masuk ke jalur yang lebih rapat, lebih gelap, menurun ke lembah berkabut. Di belakang, langkah kaki Raka, Lina, dan Bima terhenti di tepi semak lebat. Kabut di jalur kanan tiba-tiba menutup rapat, menelan Wulan dan sosok putih itu dalam sekejap. Tak ada suara ranting patah, tak ada suara nafas. Hening total. "Wulan, Wulan." Lina menjerit, air mata menetes tanpa ia sadari. Suaranya hanya memantul di batang pohon tua. Tak ada jawaban. Raka membanting ranting kering. Frustasi. "Sial, kenapa dia lari ke sana?" Bima menahan bahu Lina yang hampir terjatuh. "Kita harus cari dia. Rak, kita nggak bisa ninggalin Wulan." Raka menatap kabut yang menutup jalur kanan. Matanya merah, nafasnya memburu. Di dalam kepalanya, suara Wulan masih terngiang. Tadi dia jelas melihat Wulan senyum, seolah memang mau pergi. Hutan kembali tenang. Angin berhenti.
Daun pinus berjatuhan pelan, menutup jejak kaki Wulan satu persatu. Dan di kejauhan, entah nyata atau hanya halusinasi, suara panggilan lirih terdengar lagi. "Sini, Wulan, temani aku." Hening. Jalur lama tak hanya menyesatkan langkah, tapi juga menyesatkan hati. Sekali menjawab panggilan, pintu pulang seolah tertutup rapat. Dan Raka kini sadar, jalur lama tak akan melepaskan siapapun dengan utuh. Suara Wulan lenyap bersama kabut yang menelan jalur kanan. Teriakan Lina dan Bima tak menghasilkan gema apapun, hanya angin dingin yang menjawab dengan sunyi. Raka berdiri kaku, rahangnya mengeras, menatap jalur itu seolah berharap Wulan akan muncul tiba-tiba, tertawa sambil minta maaf. Tapi tak ada. Hutan sepi, hanya suara napas mereka bertiga yang terputus-putus. "Rak, gimana ini?" Lina terisak, bahunya bergetar. "Kita harus cari Wulan. Kita nggak bisa ninggalin dia." Raka menarik napas panjang, menahan amarah yang bercampur rasa bersalah. "Iya, kita cari, tapi jalannya kabur begini. Kalau kita nyasar semua gimana?" Bima meraih pundak Lina, mencoba menenangkan meski lututnya sendiri gemetar. "Kita nggak boleh panik. Dengar, Lin, kalau kita ceroboh, kita bertiga malah hilang semua." Kabut makin turun, menyelubungi batang-batang pinus jadi bayangan hitam raksasa. Angin membawa bau tanah basah, aroma lumut tua yang menusuk hidung. Tiba-tiba, di sela kabut, terdengar suara ranting patah. Ketiganya sontak menoleh, menajamkan pendengaran. Krak, krak. Suara itu mendekat pelan, disusul bunyi gesekan ranting kering. Dari balik batang pohon besar, muncullah sosok. Tubuhnya bungkuk, jaketnya kusam penuh sobekan lumpur kering, celana gunungnya koyak di lutut, wajahnya tirus. Kulitnya kecoklatan terbakar matahari, tapi sorot matanya tajam menembus kabut. Orang itu menatap Raka, lalu Bima, kemudian Lina. Tak ada sapaan. Napasnya pendek, menghembuskan uap tipis di udara dingin. "Pendaki," gumam lelaki itu, suaranya parau. "Kalian masuk jalur lama." "Ya." Raka menelan ludah. "Siapa, Pak? Bapak siapa?" Orang itu melangkah lebih dekat, menepuk-nepuk debu di bahu jaketnya. Di lehernya tergantung peluit kuningan tua, penuh karat. Ada bekas sobekan di bahu kiri, seolah dicakar sesuatu. "Aku dulu pendaki juga. Masuk jalur ini bertahun-tahun lalu." Bima berkedip, keringat dingin menetes meski tubuhnya beku. "Bertahun-tahun, Bapak enggak turun." Orang itu terkekeh pelan. Tawa kecilnya justru membuat dada Lina makin sesak. "Mau turun kemana? Jalur ini nggak pernah benar-benar membiarkan orang pulang kalau dia nggak mau." Lina melangkah maju, matanya masih basah. "Pak, kami kehilangan teman kami." Dia dipanggil suara aneh. "Dengar," potong lelaki itu cepat. Sorot matanya menajam, menusuk. "Di jalur lama, suara yang kalian dengar bukan suara orang minta tolong. Mereka sudah jadi penunggu. Kalau kalian jawab, mereka menuntut teman baru. Tumbal." Raka menahan napas. "Apa maksud Bapak? Tumbal?" Lelaki itu merogoh saku jaketnya, mengeluarkan kertas lusuh. Foto hitam putih, pudar oleh lembab hutan. Ia tunjukkan pada mereka. Terlihat sekelompok pendaki muda, berpose di depan plang jalur lama puluhan tahun lalu. "Itu aku dan teman-temanku," gumamnya lirih. "Dulu kami juga nekat, cari sunrise di jalur lama. Katanya lebih indah. Satu demi satu teman-temanku hilang. Ada yang terjatuh ke jurang kabut, ada yang tertarik suara tangis, ada yang rela sendiri jadi penebus." Lina menutup mulutnya. Air mata jatuh lagi. "Pak, apa Wulan bisa diselamatkan?" Orang itu menatapnya lama, seolah menimbang jawaban. Kalau dia sudah menjawab panggilan, maka dia sudah setengah di sana.
Kalian hanya bisa memilih, pulang dengan utuh atau menebusnya. Bima menatap lelaki itu dengan mata berkaca-kaca. Menebus? Maksudnya apa? Pak, jelaskan. Angin berhembus pelan, menyingkap kain putih di dahan pohon. Lelaki tua itu menatap ke arah jalur kanan, matanya berkaca, lalu suaranya turun jadi bisikan. Setiap orang yang masuk jalur lama harus membayar jalan pulangnya. Kalau tidak, kalian akan berputar-putar di sini, sampai kalian pun jadi suara panggilan berikutnya. Hening, kabut makin tebal, menelan cahaya, menelan harapan. Jalur lama seolah berdenyut, menunggu pilihan. Dan di telinga Raka, suara Wulan bergema pelan. Tolong, Raka. Kabut turun semakin rapat. Hutan di jalur lama mendadak sunyi. Hanya sisa suara napas mereka bertiga bercampur angin dingin yang menampar wajah. Lelaki tua itu berdiri di depan mereka, seperti sosok penjaga di pintu antara dunia nyata dan dunia yang menuntut tumbal. Raka, Lina, dan Bima masih berdiri terpaku. Kata-kata, menebus, terus berputar di kepala mereka. Suara Wulan seperti bergema dari sela pepohonan basah, kadang memanggil pelan, kadang hanya terdengar tawa kecil. Kabut membungkus suara itu, menyesatkan mana yang nyata, mana yang hanya ingin didengar. Lelaki tua itu memberi isyarat dengan dagunya. Ikut aku, ada yang harus kalian lihat. Mereka berjalan terseok, menyusuri jalur setapak sempit di antara akar pohon beringin tua yang mencuat seperti tangan manusia. Di setiap langkah, ranting kering patah pelan, bunyinya mengiris sunyi. Sekitar 100 meter menurun, di balik pohon besar yang ditumbuhi lumut hijau, ada sebuah batu datar, lebar, hitam pekat, permukaannya penuh bekas ukiran kasar seperti simbol-simbol yang tak mereka pahami. Di atasnya, bertebaran bunga kering, puntung dupa setengah hangus, dan beberapa benda yang membuat napas Lina tercekat. Ini, apa, Pak? Tanya Bima, suaranya parau. Lelaki tua itu mendekat, meraba batu seolah mengenal setiap goresannya. Orang sini menyebutnya batu sesaji. Ini tempat penunggu jalur lama menagih jalan pulang. Setiap ada pendaki hilang, keluarga mereka, kalau percaya, kadang datang ke sini, menaruh sesaji, menebus dengan doa, atau pengganti. Lina menutup mulutnya saat melihat bingkai foto kecil di pinggir batu. Foto hitam putih, lusuh, sebagian bahkan retak. Wajah para pendaki muda, mengenakan perlengkapan jadul, sebagian berpose ceria. Di sebelahnya, ada foto yang lebih baru, warna, cetakan digital, tapi sudah lapuk dimakan hujan dan embun. Raka mendekat, lututnya hampir lemas. Tangannya gemetar meraih satu foto, matanya membelalak. Di foto itu, ada 4 orang tersenyum dengan latar tenda, mereka sendiri. Ini foto kita, gumam Raka. Bagaimana bisa? Siapa yang motret? Bima memeriksa foto lain. Beberapa pendaki dalam foto punya lingkaran hitam di sekitar kepala mereka, seolah menandai siapa yang sudah pergi. Wajah mereka sebagian pudar, seperti dihapus perlahan oleh hujan dan waktu. Wajah Wulan sudah setengah kabur. Lina mundur, punggungnya menempel di batang pohon. Tidak mungkin, kita bahkan gak pernah foto begini. Lelaki tua itu menatap mereka dengan mata sayu. Kalian dipanggil. Sejak kalian memutuskan menjawab teriakan itu, jalur lama menaruh nama kalian di sini. Foto itu, tanda, siapa yang belum kembali, siapa yang sudah diambil. Raka mencengkram foto mereka, gemetar. Pak, ini nggak masuk akal. Wulan harus kita ambil balik. Kita harus nyari dia sekarang. Lelaki tua itu hanya menunduk. Tangannya meraba goresan di batu sesaji. Kalau kalian mau, aku bisa bantu menunjukkan jalan. Tapi jalannya nggak lurus. Penunggu jalur suka berbohong. Kadang dia tunjukkan jalan, kadang dia bawa kalian makin dalam. Lina bergetar.
Air matanya menetes. "Pak, apa nggak ada cara lain?" Lelaki tua itu menatapnya lama, lalu mendesah pelan. "Kalau kau tak mau jadi tumbal, satu-satunya jalan ada penebus. Yang mau tinggal, biar yang lain bisa pulang." Hening. Angin membawa bau dupa basah. Suara tangis samar terdengar lagi, seolah keluar dari sela-sela batu hitam itu. Raka memejamkan mata. Di kepalanya, suara Wulan terdengar jelas. "Rak, tolong aku, temani aku." Dan di bawah kabut hutan, batu sesaji berdiri bisu, saksi siapa yang datang, siapa yang pulang, dan siapa yang akan tinggal selamanya. Kabut turun semakin rapat di sekitar batu sesaji. Udara dingin membuat nafas mereka membentuk awan tipis. Raka, Lina, dan Bima berdiri di samping lelaki tua itu, si penjaga, yang tengah merapal doa pelan sambil menancapkan dupa baru di sela batu hitam. Di atas batu, foto-foto pendaki hilang menatap mereka. Lusuh, beberapa gambarnya pudar seolah dihisap lembab hutan. Foto Wulan kini nyaris gelap. Hanya siluet wajahnya samar di sudut bingkai plastik yang pecah. Lina terisak. Air matanya jatuh menetes di punggung tangannya yang membiru oleh dingin. "Pak, kalau kita mau Wulan balik, apa kita harus benar-benar kasih penebus?" Penjaga itu tak langsung menjawab. Ia memejamkan mata, napasnya berat. Setiap jalur punya penunggu. Penunggu jalur lama ini sudah haus, terlalu lama tak diberi makan. Sekali kalian menjawab panggilan, satu nama harus tinggal. Kalau tidak, kalian semua akan dibawa. Bima mundur satu langkah. Jantungnya seolah mau copot. "Maksud Bapak, salah satu dari kita harus rela? Nggak ada cara lain." Penjaga membuka mata. Sorotnya kosong. Suara parau. "Kalian bisa menawar. Tapi penunggu jalur lama tidak pernah berbohong pada aturan. Nyawa diganti nyawa. Pulang tanpa tumbal mustahil." Raka menatap batu sesaji. Tangannya mengepal. "Kalau begitu, tunjukkan jalannya. Pak, biar aku cari Wulan sendiri. Aku yang bawa dia keluar." Penjaga hanya menatap Raka, seolah menimbang sesuatu. "Kau bisa, tapi kalau kau tak rela menukar, kalian akan berputar-putar. Hutan akan menelan kalian. Dan kalian akan jadi bagian panggilan selanjutnya." Angin dingin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Bunga-bunga kering di atas batu beterbangan, puntung dupa jatuh membakar daun gugur. Di sela bisikan angin, suara Wulan terdengar. Kali ini bukan memanggil, tapi merintih, seperti orang terjebak di bawah tanah. "Rak, Rak, tolong aku, gelap di sini." Lina menjerit pelan, menutup telinga. "Tuhan, ini nggak masuk akal. Kita bawa Wulan pulang. Kita semua pulang." Penjaga menatapnya. Suara seraknya terdengar hampir putus asa. "Kalau kalian tak mau menukar, satu-satunya cara, kalian harus bertahan sampai fajar penuh." Sunrise mematahkan jalan penunggu. Tapi jalur lama tak akan diam. Mereka akan memisahkan kalian. Bima terduduk di akar pohon. Napasnya memburu, dada terasa sesak. Bertahan di sini sampai matahari penuh? Dengan Wulan entah di mana, kita bisa mati kedinginan. "Pak!" Hutan bergetar pelan. Ranting di atas kepala patah jatuh. Di balik kabut, samar-samar mereka melihat siluet Wulan. Rambutnya kusut menutupi wajah. Tubuhnya berdiri di tepi semak, tangannya melambai, tapi gerakannya kaku, seperti ditarik sesuatu. "Wulan!" Raka menerjang, tapi penjaga menarik bahunya. "Jangan, itu hanya bayangan. Dia bukan sepenuhnya Wulan lagi." Wulan, atau sosok yang menyerupainya, menunduk. Suara tangisnya parau, disusul tawa kecil, tak wajar. Kabut di sekelilingnya berputar, seolah bernafas. Raka terhuyung mundur. Air matanya panas di pipi. "Kalau aku rela, aku yang tinggal."
kalian bisa bawa dia keluar. Penjaga hanya menatapnya tanpa kata. Matanya kosong, seolah sudah terlalu sering melihat cerita seperti ini berulang-ulang. Lina memeluk Raka dari samping, suaranya parau. "Jangan, Rak, kita nggak bisa kehilangan kamu juga." Tapi hutan tak memberi waktu lama. Angin makin kencang. Suara ranting patah bersahutan. Di kejauhan, suara-suara lain muncul. Tangis, rintihan, dan tawa mengerikan. Seperti paduan suara orang-orang yang dulu menjawab panggilan, dan kini tak pernah benar-benar pulang. Dan di atas batu sesaji, dupa terakhir padam, menandakan satu hal, jalur lama sudah siap menagih. Kabut menebal bagai tirai tipis, menutup jarak pandang di sekitar batu sesaji. Suara-suara ganjil berdengung di antara pohon pinus, kadang seperti erangan orang kesakitan, kadang berubah jadi tawa kecil yang membuat bulu kuduk berdiri. Raka berdiri paling depan, tubuhnya gemetar, keringat dingin bercampur air mata yang tak bisa lagi ia tahan. Penjaga menunduk di sisi batu. Tangan tuanya sibuk mengikat seutas tali anyaman ijuk, membuat lingkaran aneh di permukaan batu. Sesekali bibirnya komat kamit, merapal doa atau mantra, tak jelas bahasa apa. "Pak," suara Raka serak, napasnya tertahan di dada. "Kalau aku rela jadi penukar, apa Wulan benar-benar bisa pulang?" Penjaga mengangkat wajahnya pelan, matanya sayu, hampir kosong. "Kalau kau rela, dan penunggu mau menerima, kau akan jadi jalan pulangnya. Kau tinggal di sini. Suaramu akan jadi panggilan baru." Lina terisak, menahan Raka dari belakang. "Jangan, Rak, jangan bodoh. Kita masih bisa tunggu sampai fajar," katanya Sunrise bisa. Sunrise cuma melemahkan. Sela penjaga cepat, nadanya dingin. "Tapi penunggu sudah haus. Kau dengar sendiri suaranya, kan? Mereka sudah membelah jalur, tak akan membiarkan kalian bertiga lolos. Seseorang harus tinggal." Bima menendang tanah di samping batu, wajahnya pucat pasi. "Gila, ini gila. Raka, jangan dengerin dia. Kita bisa cari jalur balik, cari Wulan sama-sama. Kita lawan, Rak." Tapi di kejauhan, kabut bergeser, menampakkan bayangan Wulan lagi. Lebih jelas, tubuhnya kotor, kaki telanjangnya menapak di tanah basah. Tangannya terjulur, seolah meraba udara. Wajahnya sebagian tertutup rambut basah, tapi bibirnya terlihat bergetar. "Raka, Raka, dingin, tolong aku." Suara itu pecah, nyaris mirip bisikan ribuan mulut bersamaan. Raka terisak. Matanya memerah menatap Wulan yang seolah berdiri di antara dunia hidup dan mati. Lina meraih tangan Raka, menggenggam erat. "Rak, kalau kamu pergi, aku nggak mau pulang tanpamu." Raka menatap Lina, lama. Di balik ketakutannya, ada penyesalan yang menggunung. Semua ini gara-gara dia yang keras kepala, yang menjawab panggilan pertama. "Lin," suaranya bergetar, "kalau harus ada yang nebus, biar aku yang bawa kalian ke sini." Penjaga mengangguk pelan, lalu menggurat tanah di sekitar batu, membuat lingkaran semacam batas. "Kalau kau benar-benar rela masuk ke lingkar ini, jangan keluar. Apapun yang terjadi, dia akan datang menjemput." Bima meraih bahu Raka, mengguncang keras. "Rak, nggak ada jaminan dia pulang utuh. Lu mau dikutuk jadi penunggu juga." Raka menatap sahabatnya dengan tatapan kosong, lalu tersenyum kecil. "Gue nggak bisa lihat Wulan sendirian di sana." Pelan-pelan, Raka melepas carrier dari punggungnya, menjatuhkan di samping batu. Ia melangkah ke lingkaran ijuk itu, menatap wajah Lina yang gemetar, air mata berurai. Mereka bertatapan tanpa kata, hanya mata yang bicara. Lina jatuh berlutut, meremas rumput basah. "Rak, jangan tinggalin aku. Rak, jangan." Penjaga berdiri di luar lingkaran,
menaburkan bunga kering di kaki Raka. Kabut di sekitar batu berputar, semakin rapat. Bayangan Wulan mendekat, langkahnya lambat. Suara telapak kakinya menjejak lumpur basah terdengar jelas. Raka menahan napas. Di telinganya, suara Wulan berbisik, kadang merintih, kadang menertawakan. "Raka, temani aku, di sini gelap, dingin." Samar, Raka melihat senyum Wulan di balik rambut kusutnya. Tapi di bawah kaki Wulan, jejaknya hilang, tak meninggalkan tapak. Sosok itu melayang pelan, menembus batas kabut. Dan di detik terakhir, Raka tahu, yang di depannya bukan Wulan yang ia kenal. Bima menarik Lina menjauh. Mata mereka terpaku pada lingkaran sesaji. Suara Wulan, atau sosok yang menyerupainya, tertawa pelan, lalu membisikkan kata terakhir, "Terima kasih, Raka." Kabut menelan lingkaran. Angin berhenti, hening, dan Raka tak pernah keluar lagi. Di balik sunyi jalur lama, suara panggilan baru lahir, menunggu pendaki lain menjawab dan masuk selamanya. Kabut di sekitar batu sesaji perlahan memudar. Heningnya menusuk, seolah seluruh hutan ikut menunduk. Lina masih berlutut di tanah basah. Wajahnya tertutup kedua telapak tangan, bahunya bergetar hebat. Di sampingnya, Bima berdiri terpaku, menatap lingkaran sesaji yang kini kosong. Tak ada Raka, tak ada suara, hanya ada kabut yang membekas dingin di kulit, menandakan jalur lama telah mengambil apa yang diinginkannya. Penjaga menunduk, menutup mata sejenak. Sudah, penunggu terima. Dia bisa pulang. Dari balik semak, langkah kaki pelan terdengar. Bima sontak menoleh. Sosok Wulan muncul, atau apapun itu. Rambutnya awut-awutan, pakaian kotornya basah lumpur. Matanya kosong, langkahnya pelan, seperti orang baru bangun tidur panjang. "Wulan!" Lina terisak, bangkit memeluk sahabatnya. Tubuh Wulan dingin, tak merespons, hanya berdiri mematung. Di telinganya, suara napasnya terdengar berat, aneh, seperti bergaung. "Wulan, ini aku. Lin, kamu dengar aku kan?" Lina membisikkan kata-kata, tapi Wulan hanya menoleh pelan. Matanya basah, tapi tak ada air mata. Bibirnya pecah-pecah, bergerak lirih. "Rak, mana Raka? Dia di mana?" Lina menggigit bibir, menahan tangis. Tak ada kata yang bisa menjawab. Bima hanya menunduk, memalingkan wajah. Dadanya terasa sesak seolah paru-parunya ditimpa batu. Penjaga menepuk bahu Lina pelan. "Bawa dia turun. Jalan kalian masih terbuka sebelum kabut menutup lagi. Ingat, jalur lama tak pernah memberi utuh. Apapun yang diambil, tak akan sama lagi." Mereka bertiga, atau berempat, entah, bergerak meninggalkan batu sesaji. Kabut perlahan menyingkir, membuka jalan setapak samar menuju jalur resmi. Langkah mereka berat, seperti diseret bayangan yang tak terlihat. Di sepanjang jalan turun, Wulan berjalan diapit Lina dan Bima. Sesekali ia berhenti menatap pepohonan. Bibirnya bergumam kata-kata tak jelas. Telinga Lina beberapa kali menangkap bisikan aneh keluar dari mulut Wulan, kata-kata yang bukan miliknya. "Tunggu, tunggu aku di sini." Saat matahari pagi akhirnya muncul utuh di punggung gunung, jalur lama seolah menutup sendiri di belakang mereka. Ranting jatuh, semak menutup jejak kaki, seolah tak pernah ada siapapun di sana. Jalur resmi di pos bayangan terlihat bagai oase di padang sunyi. Di pos 3, petugas pencari jalur menemukan mereka. Lina memeluk Wulan erat, tubuhnya menggigil. Bima hanya menatap tanah. Matanya kosong, pundaknya gemetar menahan sesal. Tak ada tanda-tanda Raka. Hanya carriernya yang basah lumpur, ditemukan di dekat batu besar. Berhari-hari setelah turun, Lina tak pernah mau bicara soal jalur lama lagi. Di matanya, tenda, trekking poles, sepatu gunung, semua hanya pengingat teror malam di mana kabut membawa sahabatnya pergi. Wulan? Ia selamat.
kata orang-orang. Tapi di matanya ada sesuatu yang hilang, dan di malam-malam tertentu, Lina masih mendengar dia bicara sendiri di sudut kamarnya. Raka, Raka, di mana? Dan di lereng hutan jalur lama, pendaki lain kadang masih mendengar suara samar memanggil di balik kabut tipis. Suara yang serak, menahan tangis, terkadang tertawa pelan. Sini, jalur ini lebih cepat, lebih indah. Karena sekali menjawab panggilan, pulang tak pernah benar-benar utuh. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor Tak Kasat Mata sampai selesai. Semoga kalian merasa tegang dan penasaran sama kisahnya ya. Jangan lupa untuk like video ini kalau kamu suka cerita seperti ini, dan subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor seru berikutnya. Kalau ada pendapat atau pengalaman seram yang mau kamu share, langsung tulis di kolom komentar ya. Aku senang banget bisa ngobrol sama kalian semua di sana. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa jaga diri dan hati-hati di tempat gelap. Salam horor.